Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Hadirin rahimakumullah, siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu di Ramadan kali ini. Walaupun berbeda keadaannya, kita hanya bisa bertemu lewat online saja. Walaupun lewat online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim saya kepada rekan-rekan sekalian, juga rekan-rekan kepada saya, dan tidak mengurangi rasa semangat kawan-kawan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan ini. Nah, dan alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan kedua ya. Jangan lupa untuk mengisi absen, sudah saya sediakan di deskripsi absennya. Itu sebagai prasyarat nanti kalian mendapatkan sertifikat pesantren kilat SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut ini. Meskipun kilat, tapi mudah-mudahan ada satu atau dua ilmu yang bisa sama-sama kita dapatkan, baik saya atau rekan-rekan sekalian. Oke, di sini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang bab fikih toharoh. Sebenarnya kalau membahas tentang fikih, apalagi tentang toharoh, tentang bersuci, teman-teman itu sudah paham ya. Tapi di sini kita mereview sajalah, mengulang lagi bagaimana sih fikih toharoh itu. Nah, berbicara tentang fikih, apa itu fikih? Fikih itu berasal dari kata bahasa Arab fuqaha yang artinya faham atau memahami, sama halnya dengan kata al-fahmu. Nah, jadi kalau menurut asal bahasa, fikih itu faham. Asal yang faham kita sebut fikih. Misalkan seperti ini, Mang Ahmad faham cara tentang menambal ban, berarti Mang Ahmad fikih di dalam menambal ban. Opah misalkan faham tentang sejarah Indonesia, berarti opah itu fikih di dalam sejarah Indonesia. Nah, tapi yang kita perlukan sekarang adalah pengertian fikih secara istilah. Fikih secara istilah yaitu al-ilmu bi ahkami syar'iyatil amaliyati bi adilatihi tafsila. Adalah ilmu tentang hukum syara dan amaliyah atau perbuatan yang didasari oleh dalil-dalil yang terperinci. Nah, jadi bisa disebut fikih itu kalau misalkan jelas dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis atau sunnah, juga ijma dan kias para ulama. Nah, sekarang fikih toharoh berarti kita harus paham bagaimana cara kita bersuci. Ketika kita berbicara tentang bersuci, otomatis akan ada dua bagian. Yang pertama bersuci dari hadas yang kecil, dan yang kedua itu bersuci dari hadas yang besar. Bersuci dari hadas kecil, bagian pertama. Hadas kecil, berbicara tentang hadas. Apa itu hadas? Nah, hadas itu untuk pengertiannya dibagi menjadi dua. Pertama yang secara bahasa, yang kedua secara istilah. Kalau secara bahasa, hadas itu adalah artinya sesuatu yang baru. Jadi, setiap yang baru menurut bahasa adalah hadas. Misalkan, Mang Ahmad membeli mobil baru, berarti itu mobil hadas namanya. Misalkan Faisal membeli baju baru, nah itu baju hadas namanya kalau menurut bahasa. Yang kita perlukan sekarang adalah pengertian hadas secara istilah. Secara istilah, hadas adalah sebuah keadaan di mana seseorang secara baru
terlarang hukumnya melakukan beberapa ibadah. Jadi terlarang hukumnya melakukan beberapa ibadah, baik wajib maupun sunat. Jadi tidak semua ibadah kita harus terbebas dari hadas. Ini hanya beberapa saja. Dan dapat dihilangkan hadas tersebut melalui wudu, mandi wajib, atau tayamum. Wudu itu bisa membebaskan kita atau mengangkat hadas yang kecil. Dan mandi janabah atau mandi wajib itu bisa mengangkat atau membebaskan dari hadas yang besar. Nah, itu untuk pengertian hadas. Paham ya tentang pengertian hadas? Nah, tadi kan di awal disebutkan bahwa hadas itu bisa diangkat dengan cara berwudu. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Wudu. Untuk wudu, pertemuan pertama kita bahas dua bahasan dulu ya, tentang fardu wudu dan syarat sah wudu. Pertama, untuk fardu wudu. Di sini saya mengambil dari penggalan kitab Safinatun Najah. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, sudah paham mungkin, karena kitab Safinatun Najah ini sangat populer di golongan madhab Imam Syafi'i. Faslun furudul wudu'i sitatun. Ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya genep. Nah, jadi pardu wudu itu ada 6. Al-awalu, yang pertama an-niyatu, niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Nah, di kitab Syafinah ini dijelaskan bahwa an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan bersamaan kita melakukannya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Ketika kita berkeinginan, saya ingin makan, terus kita makan, nah berarti itu sudah disebut niat. Kalau misalkan seperti ini, saya ingin makan tapi tidak makan, nah itu disebutnya, kalau di Sunda bukan niat tapi ngajam disebutnya. Berbeda ya. Kalau niat itu kita melakukan, langsung kita menginginkan, langsung dilakukan. Jadi seperti ini. Kalau di dalam wudu, niat itu, nah di sini ada indal ghusli awali juz'i minal wajhi, dan waktunya ketika pertama kali membasuh sebagian muka. Jadi seperti ini. Nah, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi ketika misalkan ini ada air, nah terus kita ambil airnya, kita simpan di wajah. Nah, disinilah baru kita mulai niat. Misalkan seperti ini. Nah, wow. Dan tempatnya niat itu di dalam hati. Terus bagaimana kalau niat yang diucapkan? Kalau niat yang diucapkan watalafudu, jeung ari ngucapkeunana biha, kana itu niat, sunnatun eta sunat. Jadi gak apa-apa kalau misalkan sebelum wudu, misalkan seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu tidak apa-apa. Tapi yang tercatat menjadi niat itu seperti ini. Ambil air, ketika air nempel di wajah, di sini baru kita niat di dalam hati. Nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Itu untuk niat. Faham ya untuk niat? Selanjutnya, di sini asani, dan yang kedua ghuslul wajhi, itu membasuh muka atau membasuh wajah. Beda ya. Ada yang namanya ghuslu, ada yang namanya mashu. Kalau mashu itu hanya mengusap, kalau ghuslu itu membasuh. Nah, terus bagaimana cara membasuh wajah? Sebelum membasuh wajah, kita harus mengetahui dulu batasan-batasan wajah mana saja yang harus terkena atau harus terbasuh oleh air wudhu. Bagian atas. Bagian atas itu adalah indal awali juz'i minar roksi. Jadi nalika bijilna hiji perkara tina mastaka. Berarti dari awal tumbuhnya rambut. Nah, dari sini. Makanya kalau kita pakai peci seperti ini, pecinya kita angkat. Nah, pecinya kita angkat. Lalu, nah berarti dari sini mulainya ya. Perkiraan wajah dari atas.
pertanyaannya, bagaimana kalau yang botak atau tidak ada rambutnya? Ya kita perkirakan sajalah tumbuhnya rambut itu di mana lazimnya, yang normalnya orang-orang tumbuh rambut di mana, di sini. Nah, berarti sampai sinilah kira-kira. Kan sekarang kasihan kalau misalkan yang rambutnya tumbuhnya di belakang di sini. Apakah harus kita wudhu sampai ke belakang? Enggak. Kita ambil yang galibnya saja. Tumbuh rambut itu di sebelah sini. Berarti kita basuh wajah dari sini. Itu untuk bagian atas. Untuk bagian bawah itu dari akhir dagu di sini nih, akhir dagu. Di sini. Akhir dagu di sini. Yang ada jenggotnya kalau yang berjenggot. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang misalkan berjenggot? Kalau yang jenggotnya tebal itu wajib harus dihelai-helai. Nah, seperti ini jenggotnya. Kalau yang tipis seperti ini harus dicuci sampai terkena ke bagian kulitnya. Nah, untuk bagian samping sampai mana? Untuk bagian samping itu sampai ini nih, bagian ini. Pertama kali tumbuhnya telinga atau yang ngajenil. Nah, ini yang ngajenil di telinga sampai sini. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau yang tidak ada telinganya? Kita ambil normalnya saja lah, tumbuh telinga itu sebelah mana, seperti itu. Misalkan telinganya yang diamputasi atau yang seperti apa, kita ambil seperti itu saja. Nah, itu untuk jadi membasuh wajah itu, angkat pecinya, ambil air, simpan air di wajah, lalu kita niat nawaitu al hadasil asghari fardholillahi taala sambil basuh wajah. Basuh wajah. Sunat itu 3 kali basuhan. Sampai ke pinggir, ke sini semuanya 3 kali basuhan. Dan untuk doa, silahkan untuk doa itu bebas ya, tidak ada patokan tersendiri, sesuai dengan yang diajarkan di rumahnya masing-masing. Kalau saya menggunakan Allahumma bayyid wajhi binurika dan selanjutnya. Nah, itu yang kedua. As-salisu, dan yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh 2 tangan beserta sikunya, beserta siku kedua-duanya. Nah, jadi kalau tangan itu dari mulai ujung tangan sampai ke siku. Bagaimana caranya ketika kita berwudu? Misalkan ini ambil airnya di keran. Nah, berarti kita bersihkan dari ujung dulu, dari ujung ke arah siku, satu persatu, sampai semuanya bersih. Telapak tangannya jangan lupa digosok-gosok dua-duanya. Ini 3 kali sunahnya. Selanjutnya ar-rabi'u, dan yang keempat itu mashhu syai'im minar ra'si. Maksud mashhu syai'im minar ra'si di sini yaitu adalah, nah, tadi kan goslu. Goslu itu membasuh. Kalau mashu itu mengusap. Mashu mengusap syai'in, satu perkara, minar ra'si dari kepala. Nah, yang diusap itu apa? Kalau menurut madhab Imam Syafi'i di fikih ini, yang diusap itu adalah awal tumbuhnya rambut. Nah, berarti di sini nih. Di sini, awal tumbuhnya rambut. Tepat di pangkalnya ya, bukan di ujungnya. Jadi masyhur syai'im minar ra'si itu tepat di pangkal, bukan di ujung rambut. Dan yang terakhir, yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya. Jadi kalau kaki itu dari mulai telapak kaki, jari-jari kaki, sela-sela kaki, itu semua harus dicuci bersih sampai dengan mata kaki. Sampai dengan mata kaki yang akan kita bersihkan, digosok-gosok sampai semuanya bersih 3 kali sambil berdoa. Nah, as-sadisu, dan yang terakhir, yang keenam, at-tartibu, yaitu tartib. Nah, berbicara tentang tartib, apa itu tartib? Nah, di kitab ini dijelaskan juga wa tartibu ala yuqaddama udwan ala udwin. Adapun tertib yang dimaksud adalah
tidak mendahulukan satu anggota wudu terhadap anggota wudu yang lain. Lamun cek Sunda nama miheulakeun nu ti heula, mandeurikeun anu panderi. Nah, eta tartib. Jadi misalkan seperti ini, saya mah wajahnya ini sudah pakai skincare, nanti we terakhir langsung we ke tangan, langsung we ke kaki. Nah, enggak bisa. Harus berurutan dari mulai wajah, terus turun ke tangan, dari mulai tangan ke kepala, dan yang terakhir di kaki. Nah, itu untuk fardu wudu. Nah, sampai fardu wudu, paham ya? Pahamlah, yakin. Dan sekarang adalah syarat sah wudu. Syarat-syarat sah wudu itu ada 10. Sama, saya juga ngambil dari kitab ini. Yang pertama, syarat sahnya wudu adalah Islam. Jadi, syarat kita diterima wudunya adalah kita harus beragama Islam terlebih dahulu. Kalau terus bagaimana untuk yang muslim? Untuk yang muslim itu wudunya boleh, cuman tidak sah. Karena syarat sahnya wudu hanya untuk umat yang Islam saja. Jadi untuk yang non muslim hanya sampai boleh saja, tidak sah. Yang kedua, tamyiz, cukup umur dan berakal. Berbeda halnya dengan balig. Kalau tamyiz itu bisa disebutkan soleh lah, soleh. Kalau makan sudah bisa makan sendiri. Kalau misalkan sudah bisa bersih-bersih sendiri, mandi sendiri, seperti itu. Kalau balig atau baleg itu ada syarat-syaratnya. Kemarin sudah dibahas oleh Bapak Zainal di materi fikih puasa, tinggal kalian review lagi. Kalau tamyiz itu cukup umur dan berakal. Maksud cukup umur di sini adalah jadi anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, dan memiliki akal. Berakal itu sudah ada proses untuk berpikir. Jadi kalau wudu itu tidak harus menunggu balik. Bahkan baiknya harus diajarkan dari kecil. Ketiga, suci dari haid dan dari nifas. Nah, jadi berwudu itu salah satunya harus bersuci dari hadas yang besar. Nah, haid dan nifas itu termasuk hadas yang besar. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Suci dari haid dan dari nifas. Haid itu untuk perempuan dan nifas itu hanya untuk perempuan saja. Jadi untuk laki-laki tidak ada alasan haid atau nifas. Bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, jadi di kulitnya itu tidak ada hal yang menghalangi. Misalkan kalaulah kita menggunakan gelang, tapi gelangnya dari karet yang ketat, itu kan sulit untuk masuknya air ke kulit. Nah, itu tidak sah wudunya. Atau misalkan kita menggunakan tato itu kan sifatnya permanen, masuk ke dalam pori-pori. Nah, itu menghalangi sampainya air ke dalam pori-pori kulit. Makanya tidak sah wudunya untuk orang yang bertato. Atau misalkan kita ada cat di sini atau ada apa misalkan, itu tidak sah untuk berwudu. Selanjutnya, tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudu yang merubah keaslian air. Misalkan seperti ini. Tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudu itu, misalkan tangan kita sedang luka, ya, misalkan di sini luka, terus kita berwudu, kita basuh lukanya, berdarah. Nah, ketika luka itu berdarah, maka itu akan merubah keaslian air. Yang tadinya air itu suci dan mensucikan menjadi air yang najis. Nah, itu berarti tidak sah untuk wudunya. Harus dibersihkan dulu lukanya. Kalau misalkan madorot, bahkan bisa menghalangi untuk penyembuhan luka, itu dilewat saja tidak apa-apa bagian yang lukanya. Itu sebagai rukhsah lah, atau sebagai pengecualian. Nah, selanjutnya yang keenam, mengetahui bahwa hukum wudu adalah wajib. Nah, makanya tadi syarat sah wudu di awal itu ada Islam dan tamyiz. Karena orang yang non muslim itu tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah.
dan mana yang diharamkan. Orang non-muslim tidak akan tahu. Makanya salah satu syarat untuk berwudu itu adalah Islam, supaya tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Kalau misalkan kita tidak tahu, mu'alaf misalkan saya mu'alaf, tiba-tiba saya wudu, saya belum tahu wudu itu wajib atau tidak, nah itu tidak sah wudunya. Makanya harus ada pembelajaran dulu terlebih dahulu. Selanjutnya, tidak boleh beritikad atau berkeyakinan bahwa salah satu daripada wudu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Misalkan seperti ini, ketika kita sedang wudu, membasuh muka, membasuh muka mah gak apa-apa lah, gak sempurna juga, ada sunat. Nah berarti itu kita wudunya dikatakan tidak sah kalau sudah beritikad bahwa sesuatu yang wajib kita anggap sebagai sunnah. Atau misalkan membasuh tangan itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Ketika kita berwudu, di dalam hati kita misalkan membasuh tangan itu sunnah bukan wajib. Nah berarti kita tidak sah wudunya, harus diulangi kembali. Selanjutnya, kesucian air wudu tersebut. Nah ketika kita membahas kesucian dari air wudu, kesucian air wudu, berarti kita membahas tentang bab tentang air. Membahas bab tentang air nanti kita akan bahas di depan, karena air itu kan ada air yang suci dan mensucikan, ada yang suci dan tidak mensucikan, dan ada air yang najis. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah masuk waktu sholat yang dikerjakan. Nah, jadi kalau masuk waktu sholat yang dikerjakan dan 10 terus menerus. Catatan, 2 syarat terakhir ini khusus untuk orang yang daimul hadas. Jadi yang daimul hadas itu seperti ini. Misalkan orang yang terdapat gangguan pada tulang belakang, misalkan yang terjadi trauma tulang belakang di bagian lumbar, itu tidak sulit untuk mengontrol sphincter ani. Jadi kalau di anatomi itu sulit untuk mengontrol, misalkan keluarnya feses, keluarnya urin, keluarnya kentut misalkan lah yang ini. Jadi orang yang sulit untuk menahan kentut, wudunya itu harus pas masuk waktu sholat. Jadi pas udah masuk waktu sholat baru wudu. Kalau kita yang normal mau wudu kapanpun silahkan saja, sah-sah saja. Misalkan kita wudu dari pagi, terus kita itikaf di masjid sampai duhur, kita masih terjaga wudunya, boleh langsung sholat, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah terus menerus untuk orang yang daimil hadas. Jadi terus menerus itu seperti ini. Hanya disyaratkan untuk 1 kali ibadah saja. Misalkan kalau untuk sudah sholat, sudah beres. Kalau mau sholat sunat, harus wudu lagi. Mau mengaji, wudu lagi. Mau sholat lagi, wudu lagi. Seperti itu. Nah, itu bahasan tentang fardu dan syarat wudu. Nah, untuk sesi sekarang mungkin saya cukupkan sekian pembahasan sedikit tentang fardu dan syarat sah wudu. Dari saya mohon maaf mungkin bila ada hadis lepat baris, Al-Quran lepat makna. Nanti kalau ada kesalahan boleh langsung japri ke saya, atau misalkan sisipkan di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya perbaiki. Dari saya cukupkan sekian, tetap jaga kesehatan, semoga puasanya lancar, dan kita doakan bersama untuk kelas 12 yang akan melaksanakan ujian sekolah, semoga Allah lancarkan, amin Allahumma amin. Dari saya cukupkan sekian, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.